Baik, saya akan mulai share slide saya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, malam ini saya akan membahas tentang extreme heat dan mengapa, kapan, bagaimana cara menghadapinya. Sebenarnya Indonesia ini sendiri tuh kita cukup beruntung ya. Kenapa? Karena kita itu berada tepat posisinya itu di Katulistiwa, sehingga kita itu tidak langsung merasakan dampak dari pemanasan global atau perubahan iklim. Yang paling berdampak awalnya itu di Eropa sampai 42 derajat di awal-awal bulan di tahun ini. Tetapi bukan berarti kita tidak akan pernah kena. Kita akan kena juga cepat atau lambat. Karena pemanasan global, namanya pemanasan global itu akan berlaku seluruh dunia. Jadi apa sih yang terjadi saat ini? Ya di Eropa sendiri panas ekstrim yang terjadi di Yunani, Italia, Spanyol mengaktifkan tindakan darurat. Jadi pemerintahnya atau pejabatnya itu sudah ada tindakan darurat untuk melindungi penduduk dan turisnya. Badai-badai juga sudah terjadi sampai banjir bandang di daerah Balkan dan Italia. Cuaca panas kering juga bisa memicu kebakaran hutan yang sudah terjadi juga di Kroasia, Yunani, Swiss, dan Kepulauan Canary di Spanyol. Jadi ini bukan prediksi, tapi ini semua sudah terjadi di tahun ini. Bahkan gelombang panas ini juga sudah memecahkan rekor suhu di keseluruhan China. Jadi suhu tahun ini adalah mencapai suhu terpanas di China. Dan beberapa wilayah ya sudah tingkatnya mengancam jiwa. Di Amerika Serikat sendiri juga sudah mulai menyebar barat daya dan ujung selatan tenggara. Jadi ya ini semua sudah merembet. Kita bisa melihat ini data yang saya baru ambil kemarin ya dari berita kemarin bagaimana kondisi panas di keseluruhan bumi kita. Kita bisa lihat temperaturnya di sini itu mengarah sampai 45 derajat ke warna paling merah marun atau merah tua. Dan kita bisa lihat di negara tertentu itu sudah mencapai titik-titik tersebut, sudah 40 ke atas. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini saya zoom Indonesia nggak pecah. Di Indonesia sendiri bisa dilihat ada di suhu-suhu yang masih kuning, di mana itu adalah suhu normal Indonesia 25-30 derajat, tetapi sudah mulai memasuki juga ke 30-35. 35-40 juga sudah ada di titik-titik tertentu. Jadi di Indonesia sendiri ini suhunya juga udah terasa ya. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri sudah mulai merasakan kok akhir-akhir ini panasnya beda, kok panasnya itu nyengat banget di kulit, kok panasnya itu nggak enak dan sebagainya. Ini karena memang kondisinya itu panas. Sudah tidak seperti Indonesia kondisi dulu ya, ini masih 25-30 begitu. 10 Agustus, BMKG memperingatkan musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan akan lebih besar wilayahnya di Indonesia. Ya, Kita bisa BMKG lihat memperingatkan beritanya. musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun 2020, 2021, hingga 2022 lalu. Pada 1 Agustus, 63% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Akibatnya terjadi kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Kementerian Pertanian mencatat 27.000 hektar lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Angka tersebut melonjak apabila dibandingkan luas kekeringan di musim kemarau tahun 2022 yang hanya sekitar 2.700 hektar. Tak hanya kekeringan, ada sekitar 14.000 hektar lahan pertanian mengalami banjir. Berdasarkan pengumpulan data pada periode April hingga Juli 2023, luas lahan terkena banjir ini turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 16.000 hektar. Jadi selain kekeringan yang betul-betul atau kepanas ya, rasa panas yang betul-betul bisa kita rasakan langsung, kita juga sedang mengalami kekeringan dan bisa terancam krisis pangan. Antara Sobat PR, lainnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang PR, Menteri Koordinator misalnya ladangnya dia nggak kering, dia itu kebanjiran gitu. Jadi
kondisi saat ini bukan berarti tahun ini tuh sudah mulai meningkat panasnya, kekeringannya. Bukan berarti kalau kita tidak melakukan sesuatu, tahun depan itu bisa jadi lebih baik. Ini berita-berita juga, El Nino dan sebagainya, dan dimulai dari Agustus ini. Kita bisa dengarkan lagi berita ini ya. Sobat PR, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan Indonesia akan menghadapi El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus 2023 mendatang. Oleh karena itu, Luhut Panjaitan meminta semua pihak termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bersiap melakukan upaya mitigasi menghadapi El Nino. Mengingat kejadian pada 2015 lalu, Luhut mengatakan El Nino di Indonesia menyebabkan dampak kekeringan yang luas, kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada turunnya produksi pertanian dan pertambangan hingga kontribusinya terhadap inflasi. Dari BMKG sendiri akan memprediksikan bahwa curah hujan itu baru datang lagi di bulan November. Sedangkan kita baru masuk di bulan Agustus. Nah, ini adalah kenaikan suhu secara global. Ini data per Senin juga per kemarin. Kita bisa lihat warnanya dari atas ini adalah kenaikannya plus berapa derajat Celcius. Kalau yang paling tinggi itu di 9 derajat Celcius kenaikannya. Dan rata-rata kalau kita naik 1-2 derajat Celcius saja sebenarnya itu sudah banyak. Dan di beberapa negara itu benar-benar sudah naiknya itu di atas 5 derajat Celcius. Jadi krisis perubahan iklim itu bukan hanya sekedar wacana, tapi benar-benar sedang kita hadapi saat ini, sedang anak cucu kita hadapi saat ini. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, rata-rata kenaikan suhunya itu masih di antara 0-3 derajat. Walaupun beberapa itu juga bisa mencapai 4 derajat sampai 5 derajat. Tapi belum banyak. Dan dengan kenaikan yang masih di bawah 3 derajat Celcius pun, kita warga Indonesia sudah ngerasa, kok panas banget gitu ya. Apalagi yang di Jakarta, warga Jakarta yang dapat ranking 1 polusi tertinggi ibu kotanya ya, itu juga lebih ngeri lagi, udah panas ditambah lagi sama partikel polusi yang ada di sekitar udara kita. Dan ini juga perkiraan dari BMKG bahwa kita akan memiliki curah hujan yang sangat rendah. Jadi ini adalah prediksi ke beberapa bulan ke depannya. Ini akan sangat berdampak itu satu, tentu saja pada kesehatan secara langsung, dua, pada pertanian. Jadi pertanian ini bisa gagal panen, bisa lahannya kering, bisa rusak dan sebagainya. Nah, cuaca panas ini ya walaupun masih variasi suhu di 34 sama 36, yang biasanya mungkin kita di sekitar 32 ya. Nah, ini masih dianggap berkisaran normal dibandingkan tahun sebelumnya. Dan deretan wilayah Indonesia yang terancam kekeringan ini Sumatera. Kebetulan saya tinggal di Palembang, di sini nggak kena ya. Tapi ada Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan sebagainya. Di Jawa, di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu yang bisa kena dampak kekeringan. Ancaman apa sih yang akan kita hadapi nih, yang harus kita mempersiapkan diri? Ya satu, tadi itu adalah kekeringan. Kekeringan sendiri itu bisa menyebabkan diare, tifus, disentri, kolera, kekurangan air bersih, kelaparan atau gagal panen. Kepanasan itu bisa menyebabkan ya jelas dehidrasi, heat stroke atau misalnya serangan sengatan panas, iritasi kulit dan batuk. Nah, ini beberapa sudah mulai mengalami. Kalau biasanya heat stroke ini akan lebih sensitif kepada usia balita dan juga 60-an ke atas, di mana nanti tiba-tiba gejalanya tuh kayak darah rendah, anemia, kayak pusing-pusing, tiba-tiba mual gitu ya. Terus kalau batuk ini juga udah mulai dialami, kok batuk biasanya 3 hari, seminggu paling lama bisa sembuh, ini udah mau 1 bulan masih batuk-batuk terus gitu ya. Kebakaran hutan atau karhutlah itu bisa menyebabkan asapnya, bisa menyebabkan gangguan pernafasan, penyakit paru, dan infeksi pernafasan. Sudah dengar belum beritanya
Di Palembang kayaknya seminggu lalu atau 2 minggu lalu, itu kita terjadi kebakaran di TPA kita. Jadi karena panas, juga ada yang bilang karena ada yang ngebakar, tetapi ini adalah sebuah potensi yang sangat serem juga ketika panas itu tinggi, kekeringan itu tinggi, curah hujannya rendah, maka kebakaran itu bisa terjadi dengan mudah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu bagaimana solusi mengatasinya. Saya akan bahas dari segi kesehatan dulu. Sebagian dari kita tuh sudah mengenal Promik atau Jus Pro. Intinya itu sudah ada senjatanya atau sudah ada penangkalnya sebenarnya di tangan kita masing-masing. Tapi bagaimana sih caranya kita memanfaatkannya? Karena selama ini mungkin Promik, Jus Pro dipakai waktu pandemi COVID gitu ya. Jadi pas pandemi COVID untuk melawan virus itu diminum gitu, lalu merasa selain imunitasnya bagus, tiba-tiba gula darahnya normal, tiba-tiba kolesterolnya jadi bagus ya. Terus udah gitu juga darah tingginya juga jadi bagus, jadi normal. Nah, selain itu Promik ini dan Jus Pro ini bisa kita gunakan untuk mengatasi, mencegah ancaman-ancaman yang tadi. Tentu saja Promik dan Jus Pro itu selalu fungsi utama menyeimbangkan tubuh kita dan meningkatkan imunitas. Basicnya, dasarnya dari Promik itu adalah dari probiotiknya. Mudah, murah, dan juga cepat untuk dibuat. Nggak perlu ditunggu berbulan-bulan. Nggak perlu ditunggu sampai November, nanti curah hujannya udah turun, baru kita bisa minum. Nggak perlu. Hanya 3 hari, kita bikin jus pro, sudah bisa kita minum. Beragam testimoninya bisa dilihat-lihat juga yang untuk saya sebutkan tadi, yang untuk pernafasan, COVID, imunitas, darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain itu di Instagramnya testimoni Promik. Kalau saya tampilin semua di sini, nanti kita bisa sampai jam 11 malam. Lalu yang paling penting itu juga tubuh kita fit, nggak mudah lemas. Karena kalau kita kepanasan, terserang panas, itu biasanya kita mudah lemas. Promik ini sendiri atau Jus Pro juga kita bisa kreasikan dengan berbagai macam fermentasi. Di sini ada kefir, ya. Jadi Promik itu tidak hanya dibuat Jus Pro, tidak hanya bisa dibuat Jus Pro, bisa dibuat kefir, dibuat kimchi, dibuat yogurt, mau dibuat acar atau mau dibuat sauerkraut. Jadi Promik ini sendiri merupakan konsorsium mikroba yang sebenarnya kita nggak mungkin makanin satu-satu ini, itu semua sudah ada di Promik. Tapi empirisnya bagaimana? Karena dia bisa membuat ini semua. Gitu. Dan sudah ada uji labnya beberapa mikroba yang ada di kefir, yang ada di yogurt, yang ada di fermentasi lainnya, itu ternyata ada di Promik. Nah, cara buat jus biasanya sudah banyak yang tahu ya. Kalau nggak tahu, nanti saya akan sharingkan di akhir slide. Kalau kita buat jus pro, kita minum 200 pagi sebelum sikat gigi dan 200 ml malam setelah sikat gigi atau mau tidur. Ini gunanya untuk menjaga daya tahan, stamina tubuh kita sehari-hari. Kalau kita sudah mulai nih tenggorokannya kok ngerasa nggak enak ya, kayak kering, udah mulai batuk-batuk kecil, itu kita kumur jus pro-nya. Cara kumurnya itu tidak hanya dikumur di pipi, tapi kepala kita hadapkan ke atas, lehernya diluruskan, mata melirik ke atas, lalu dibunyikan di tenggorokan. Jadi dikumurnya itu di tenggorokan. Terus jangan ditelan. Kebanyakan ada yang bilang, sayang udah dikumur saya telan aja gitu. Jangan ditelan, tapi dibuang. Nanti kalau memang ada reak atau sudah mulai terbentuk, imunitas kita kan kalau kita terserang batuk, imun kita turun tuh, tenggorokan kita sudah mengeluarkan lebih banyak lendir. Jadi kalau ada reaksi kayak mau muntah, mau mengeluarkan lendir, keluarkan saja. Keluarkan saja, dibuang, jangan ditelan. Lakukan 2-3 kali. Boleh sekali lakukan tuh 2 kali, atau mau dicicil sehari ya 2-3 kali, boleh. Lalu kita juga oleskan atau balur ke kulit kita saat kita mau keluar rumah. Saya sendiri adalah orang yang selalu banyak beraktivitas di luar ruangan ya, di luar ruangan, berjemur matahari dan sebagainya, naik motor aja saya nggak pernah pakai jaket, tetapi ya kulit saya masih oke-oke saja, saya oles kalau keluar rumah kita oleskan. Sering semprot ke wajah juga, perbandingan bisa 1:50-100 dengan air. Jadi kalau jus pro-nya 1 sendok makan, maka airnya 50-100 sendok makan. Kalau misalnya jus pro-nya 10 ml, maka
Airnya 500 mili sampai 1 liter. Jadi penggunaan sangat hemat. Kita bisa sering-sering semprotkan ke wajah kita, ke rambut, ke kepala kita. Itu akan mengikat kelembapan kulit kita. Kalau misalnya nggak ada orang yang sibuk ya, nggak sempet nih saya bikin jus pro-nya. Bagaimana kalau saya mau minum promiknya langsung? Ada beberapa cara selain mungkin yang tadi dikumur dan sebagainya. Kita campurkan saja 50 mili atau 5 tutup botolnya promik ke 1 liter air minum di botol minum kita. Dan kalau habis bisa kita refill. Kalau untuk anak-anak mungkin perbandingannya supaya dia nggak ngerasa asam bisa kita turunkan jadi seperti 10 mili atau 1 tutup botol promik untuk 1 liter botol minumnya dia. Lalu promik ini juga bisa langsung kita taruh di kapas, kita langsung jadikan toner ke wajah kita. Kalau ada kulit-kulit yang sudah merah, memar karena matahari, kulitnya sudah terkelupas, terutama di bagian kening dan hidung untuk kulit yang sensitif, itu bisa dikompres dengan promik. Caranya promiknya dibasahin ke tisu atau kapas, kita kompres. Promiknya yang dibasahin ke tisu atau kapas itu juga bisa kita dinginkan di kulkas sebentar sebelum kita aplikasikan ke wajah kita. Dan tentu saja kita harus juga perbanyak makan buah-buahan sebagai prebiotik kita. Jadi tubuh kita ini kita minum promik, butuhnya bahan baku si mikroba baik atau konsorsium promiknya ini berkembang biak lagi, lebih banyak lagi di tubuh kita. Makanya kita banyakin makan buah-buahan. Nah, selain itu ada tips-tips pemanasan global, itu tidak membakar sampah. Jadi kita tidak membakar sampah ya, sampah. Biasanya kalau sampah-sampah daun, sampah-sampah plastik itu kita suka bakar. Terus kita olah sampah organik dengan biowas promik. Kurangi sampah plastik, itu masih bisa kita lakukan ya dengan membawa kotak makan sendiri, botol minum sendiri, tas belanja sendiri. Kurangi penggunaan AC. Wah, ini memang ya hawa dirasa panas, tapi bukannya nyalain AC, kita harus ngurangin penggunaan AC. Kenapa? Karena AC sendiri itu akan melepaskan CFC namanya, itu senyawa yang akan bisa juga membuat ozon kita itu makin bolong. Jadi kita kurangi penggunaan AC, kita bisa gunakan kipas angin yang kita taruh air es, atau nanti ada tipsnya juga bisa pakai biowas atau mau pakai jus pro untuk mendinginkan ruangan. Bijak-bijak berkendara, kalau bisa satu mobil rame-rame, jangan bawa mobil sendiri. Mulai menanam di rumah, jadi karena krisis pangan ini juga akan menjadi sebuah masalah, kita harus mulai biasakan diri juga mengolah sampah organik kita jadi media tanam dan kita mulai menanam di rumah. Semprotkan biowas promik encer di dalam ruangan kita. Jadi menyemprotkan biowas promik encer ini satu banding 100 atau 1000 tuh bisa untuk menurunkan suhu di ruangan kita. Jadi nggak terlalu panas gitu ya. Nah, kita bahas tadi tentang olah sampah, itu kita menggunakan biowas promik, olah sampah organik yang cepat, tidak menghasilkan panas itu kuncinya, menanam dari sisa makanan kita, apa saja, bisa sisa makanan yang berminyak, bekas gorengan, sisa nasi, jadi apa aja bisa langsung diolah jadi pupuk atau media tanam. Tanaman tuh tumbuh dari sisa makanan kita, jadi kita tuh nggak perlu beli bibit. Kita makan pepaya, kita akan punya banyak sekali microgreen-nya dari biji pepaya. Kita makan cabai, nanti bisa tumbuh cabai. Karena itu yang terjadi di komposter pot-pot yang saya taruh sisa makanan tuh nanti ada cabai keriting, nanti ada cabai burung, ada tomat, pernah dapat melon, bahkan penghijauan di lahan yang terbatas. Jadi kita nggak perlu punya tanah, nggak perlu punya perkarangan, kita bisa menanam dari pot-pot, bahkan pot-pot kecil. Menurunkan suhu udara ketika disemprotkan secara kabut. Jadi kalau kita semprotkan di ruangan atau di area rumah kita secara kabut itu juga bisa mendinginkan atau menurunkan suhunya. Nah, jadi olah sampah 1 detik itu ya sampah organik, sisa makanan jenis apapun, dilumuri secara merata saja dengan biowas promik yang sudah diencerkan 1:30 dengan air. Jadi kalau biowasnya 1 liter, airnya 30 liter. Dan itu bisa disimpan ya, nggak mesti diencerinnya pas mau dipakai aja. Jadi kita bisa encerin dulu, terus kita simpan, terus kita pakai bertahap.
Medianya sudah bisa digunakan sebagai pupuk tanaman atau kita mau jadikan media tanam atau dibiarin aja, nanti dia juga dari makanan, sisa makanan kita akan tumbuh sendiri. Kenapa kita harus olah sampah 1 detik dengan biowaspromik? Karena kalau kita ngompos biasa pun itu akan menghasilkan uap panas atau tetap berapa ya istilahnya ya, berdampak pada efek rumah kaca juga. Kalau kita suka perhatikan kompos massal ya, itu panas dia karena harus mencapai suhu 70 derajat. Baru komposnya dianggap jadi atau matang. Kita pakai masker, terutama yang di Jakarta selagi polusi merah. Terus masker kita itu juga bisa kita selipkan di dalamnya tisu atau sapu tangan yang kita basahi dengan Promik atau Jus Pro. Kalau saya di area yang berdebu, saya biasanya begitu akan lebih nyaman, akan lebih semriwing, lebih adem gitu rasanya. Pakai sunblock, pakai topi atau payung juga kalau kita mau keluar ruangan. Nah, ini ada beberapa tips. Yang ini meletakkan ember air di atas kursi, tuangkan 200 ml Promik, Jus Pro, atau Biowas dalam ember yang sekitar isinya 5-7 liter air. Lalu kita basahkan handuk, tempelin handuknya di kipas. Lalu nyalakan kipasnya. Itu juga bisa membantu untuk menurunkan hawa panas di kantor gitu ya, atau di ruangan kita. Nah, yang saya coba seperti ini ada sedikit perbedaan dari tahun ke tahun. Tahun ini, kalau saya lakukan ini, handuknya itu lebih cepat kering. Jadi saya harus masukin ke ember, celupin lagi, basahin lagi, baru saya gantungin lagi ke kipas angin gitu. Jadi memang terasa tidak terasa gitu, tapi kenyataannya lebih panas dan lebih kering gitu di tahun ini. Ini kita juga bahas tentang kualitas udara di Jakarta. Kebetulan ada yang sudah rutin minum satu keluarga sama anaknya yang masih di kelas 1. Itu dia tidak mengalami masalah tenggorokan selama polusi di Jakarta. Gitu. Ini salah satu testingnya. Nah, bagaimana sih yang belum pernah bikin Jus Pro sama Biowas Promik? Bagaimana cara bikinnya? Kita butuh starter namanya Promik. Promik itu ada varian nanas, jambu kristal, atau buah naga, semuanya bisa dipakai. Kalau punya daging buah, dagingnya itu kita jadikan Jus Pro, kulitnya kita jadikan Biowas untuk olah sampah 1 detik. Perbandingannya itu adalah 1:5:25. 1 Promik, 5 itu buah atau materi organik, hanya itu air. Jadi ketika saya misalnya pakai 200 ml Promik, maka buahnya itu 1 kilo, airnya itu 5 liter. Dan airnya itu bisa air dengan pH berapa saja, bisa pakai air tebu, bisa pakai air kelapa muda, bahkan ada yang pakai air kelapa tua juga. Jadi airnya itu pada dasarnya bisa pakai apa saja. Kalau yang memang ada sakit-sakit yang kemarin sempat konsultasi, airnya bahkan dari air rebusan rempah-rempah seperti air rebusan jahe, air rebusan bajaka gitu. Jadi air rendamannya tuh bisa kita kreasikan juga. Diamkannya cukup 72 jam, mau wadahnya terbuka atau tertutup kedap itu bisa. Nanti ampasnya itu bisa kita blender dengan air yang cukup banyak, kita buang ke kakus kita, ke parit kita, atau bahkan kita campur ke sampah kita sebagai untuk pengolahan sampah, olah sampah 1 detik tadi. Nah, kelemahannya Jus Pro dan Biowas ini tidak bisa dijadikan starter kembali gitu ya. Jadi untuk hasil yang standar bagus, baik, itu maka menggunakan starter Promik. Kayak kita bikin roti, ya kita pakai ragi, bikin tempe juga ada ragi tempe dan sebagainya. Jadi menggunakan starter dengan kualitas yang terbaik gitu. Nah, ini banyak juga yang tanya, mau dapetnya di mana? Ini ada daftar-daftarnya, nanti materi ini akan saya share-kan di grup, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Mau beli kemana sama siapa, ini adalah daftar mitra kita ya. Jadi kalau ada tanya-tanya, ini mitranya bukan, yang dijual asli, palsu. Nah itu nanti bisa langsung ke mereka saja. Termaksud yang di Amerika, Malaysia, dan Australia. Kita juga ada komunitas namanya Biowas Pro Indonesia, ada Bu Dwi dan Bu Tini sebagai ketua dan ketua umum juga. Dan kita lagi ada sayembara 17. Nanti Bu Tini atau Bu Erna yang dari Biowas Promik Indonesia bisa sedikit sampaikan
tentang apa sih yang mau dilombain juga gitu ya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya dari BPI apa sudah siap mau sharing dulu Bu Erna atau Bu Tini? Mungkin Bu Tini tadi udah siap kayaknya untuk, cuman nggak Maaf, bagaimana. saya lagi di jalan. Mungkin suaranya di sini kurang ya, mendukung Bu Erna aja, mangga Bu Erna. Lagi di jalan. Iya. Apa nanti beberapa videonya bisa saya Hanya ini sharingkan di apa grup. panjang sekali. Ya, nanti Bisa saya sharingkan di grup. Ya itu aja. Intinya nanti. adalah gerakan untuk membuat kompos, mengolah sampah kita, sampah organik kita di rumah seperti itu. Dan dapat hadiahnya nanti seperti itu. Ya, ada kreasi lah, kreasi. Baik. Ya, kreasinya. Oke, silakan saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, boleh raise hand, nanti tinggal open mic. Monggo. Bu Ivon boleh bertanya, Bu Ivon? Ya, gimana? Iya. Ya, Bu, untuk menghadapi kekeringan, kalau apa namanya udara yang terpolusi kan bisa dengan disemprot ya. Tapi kalau kekeringan Maaf, suaranya air agak apa? putus-putus, Bu. Iya, saya sedang di jalan, Bu. Oke, saya chat aja ya. Coba Saya chat aja, Bu. Sedang di tol. Sedang di hati-hati, tol. Bu. Iya, terima kasih. Untuk mengatasi kekeringan, Bu Ivon, dengan BioWash bagaimana caranya? Kelangkaan air. Untuk treatment air ya, Bu ya. BioWash untuk treatment air, pertanyaannya begitu? Menghilang itu Bu. sinyalnya. Iya, sinyalnya mungkin. BioWash juga dapat mentreatment air. Jadi kalau air-air yang keruh, air-air yang berkarat, itu kita bisa campurkan BioWash. Sebenarnya tergantung dari masalah airnya itu sendiri ya. Jadi kita bisa mulai campur dari 1:1000 dulu. Lihat ada efek nggak gitu. Biasanya sih tetap ada efek, cuman dia butuh hari yang lebih banyak. Kalau mau cepat ya pencampurannya cepat. Misalnya BioWash dicampur air 1:100, 1:500 begitu. Jadi kalau untuk air bisa dan dia akan makin lama makin menjernih. Dan makin lama itu bukan berarti 6 bulan, 1 tahun, enggak ya, dalam hitungan hari. Nanti kita bisa lihat perbedaannya dalam hitungan hari, gitu. Untuk air kolam ya, Bu? Iya, untuk air kolam. Nah, kalau untuk air minum tuh kalau kita terutama pakai galon yang isi ulang ya. Karena galon yang isi ulang kita nggak tahu dari kios atau toko isi ulangnya itu punya berapa kali filtrasi. Jadi bisa kita campurkan 1 galon itu dengan 1 sendok teh promik. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau memang filtrasinya masih kurang, itu kayak ada kayak sarang laba-laba gitu. Berenang-renang di dalam galon air kita. Itu nggak apa-apa, nanti dikeluarin aja atau disaring begitu. Silakan ada lagi yang mau bertanya, boleh open mic. Karena malam ini saya maunya lebih banyak interaksi ya, daripada saya hanya pemaparan materi. Jadi lebih banyak interaksi, ada pertanyaan apa, terutama yang ingin saya ajak itu adalah kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Untuk ini Bu Ivon, untuk tanah yang keras tadi pagi, dari kemarin saya tuh karena cuaca panas gini kan tanah itu jadi keras sekali itu di halaman. Terus saya kemarin itu saya basahin, saya campuran BioWash 1:50, biarin sehari. Saya kan nggak pernah nyangkul, ada cangkul kecil, ketok-ketok masih keras. Hari kedua saya siram lagi, alhamdulillah udah agak melembut gitu. Jadi akhirnya penasaran, saya ngambil cangkul, penasaran tuh sampai lecet tangan. Penasaran, akhirnya bisa. Jadi Ibu nyangkul. Iya, penasaran Bu, itu siram pakai BioWash. Pakai ini terus pakai air, pakai BioWash lagi yang 1:50. Nah, sekarang ininya udah lembut, udah tanah yang tadinya keras udah mulai lembut dan saya bisa nanam lagi itu talas satoimo. Benar. Jadi
2 hari, ya. Kalau mungkin kalau ibu pengencerannya lebih kental, dia akan lebih cepat. Tapi 1:50 saya rasa sudah oke sih Bu untuk 2 hari. Karena kan dia juga berproses ya, Karena nyangkulnya juga gitu. Bu, nyangkul ibu-ibu, bukan nyangkul. Kalau mungkin nyangkul yang tukang cangkul lebih ini lagi, lebih cepat. Lebih Itulah mantap ya. pengalaman tanah keras karena cuaca begini keras juga di Jakarta dan akhirnya menjadi Iya, mengeraskan di halaman tuh. benar benar benar. Jadi tanah ini juga pecah. Salah Ya, satu caranya ya seperti tadi Bu Erna ya, kita siramkan dengan biowash. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembapan tanah nih habis kita siram biowash kan dia mulai melunak nih. Kalau kita punya daun-daun kering, kita bisa tutupi di atas tanah kita supaya dia tuh lebih lembab gitu. Jadi tanah itu diusahakan, tanah itu seperti kulit kita ya, tanah itu kan juga kulitnya bumi. Diusahakan jangan langsung terekspos matahari. Jadi kita bisa covering ya dengan daun-daun kering. Kalau misalnya di daerahnya ada jerami-jerami kering ya pakai itu juga bisa gitu. Mau tanya Bu Ivon. Silakan Bu Tini. Nah, tadi itu kalau misalnya apa air air isi ulang galon itu dikasih promik terus terlihat seperti sarang laba-laba tadi artinya apa saya kurang jelas tadi. Artinya itu mungkin masih ada endapan yang belum terfilter dengan baik gitu. Jadi Oh, kalau misalnya kita nggak kasih promik, endapan itu heeh. biasanya kita telan-telan aja sih, nanti ginjal kita yang akan memfilter. Tapi ketika kita Oh, kasih promik, dia akan menggumpal, oh, menggendap, kita tahu dan kita bisa saring. Gitu. oh, oke oke oke. Iya iya iya. Mhm. Makasih. Makasih, Bu. Bu Ivon, Baik, ini saya ada pertanyaan. Iya, Bu Rona, silahkan. iya, tadi kan bilang kalau kita keluar atau apa, kita bisa itu disemprotkan langsung promiknya atau gimana ya? Saya masih kurang jelas. Ibu boleh semprotkan atau Ibu bisa balur, dibalur gitu ke kayak pakai minyak kayu putih gitu lah ke badan kita. Sebelum Ibu kalau mau double proteksi, sebelum Ibu menggunakan sunblock Oh, iya, iya, gitu. iya. Baik, baik. Mm-mm. Oke, makasih. Baik, Itu makasih. promiknya diencerkan atau murni yang dibalurkan di Promiknya kulit itu? Promiknya kalau kulit kita kering sekali bisa murni, kalau kulit kita masih nggak begitu kering, nggak sisik gitu ya, kalau kita gini ini tuh nggak putih gitu ya, masih ada kelembapannya, Hmm. itu masih bisa diencerin 1:50. Oh. mungkin pakai botol gini aja nih, spray di Ya, spray. seperti yang Bu Erna tunjukkan tuh, pakai botol spray juga boleh disemprot. Kalau Ini nggak saya punya, ya satu, kayak kita tuang langsung kasih kayak iya pakai disemprot minyak gini. gitu. Kalau ke kepala juga untuk tonik Iya, enak ke muka untuk ke pendek rambut. iya. Hmm. Benar. Kalau Hmm. kalau saya diencerkan 1:1, 1:1 ya. Oke. enak Hmm. Iya iya. Oke, tuh. makasih. Masih, Bu. Sambil nunggu yang open mic, saya baca yang pertanyaan di chat ya. Pertanyaan di chat tuh untuk menghadapi kekeringan, kelangkaan air, bagaimana biowash bisa mengatasinya. Berarti air limbah cuci piring tambah dengan biowash bagus untuk siram-siram tanah ya, Bu Ivon. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Untuk menghadapi kekeringan, kelangkaan air, bagaimana biowash bisa mengatasinya. Sebenarnya untuk air itu ada hubungannya sama tanah. Ini ceritanya agak panjang, tapi saya singkatin aja ya. Kalau kita punya tanah yang bagus, unsur hara yang oke, maka tanah itu yang akan menyimpan air. Air itu akan disimpan di dalam tanah. Sehingga ketika kita pakai air pompa air tanah, airnya itu akan terus-terus ada, nggak akan habis. Jadi gimana sih untuk menghadapi kekeringan dan kelangkaan air? Sebenarnya itu PR-nya cukup panjang. Kita harus menjaga unsur hara tanah di sekitar kita. Terutama kita yang pakai pompa air tanah ya. Ya caranya itu tadi, olah sampah 1 detik untuk meregenerasi tanah. Salah satu caranya begitu. Kalau kedua bagaimana? Ya kedua itu biasanya ya kita menggunakan air yang tadinya dianggap, ini kayaknya air nggak layak pakai nih. Karena bau, kuning, karat, dan sebagainya, kita treatment sama biowash jadi bening gitu, jadi layak pakai. Jadi ada 2 cara. Satu cara jangka panjangnya adalah kita harus aware dulu bahwa
air itu akan berhubungan dengan tanah karena si tanah inilah yang akan menyimpan air. Air itu disimpan di dalam tanah tuh akan paling bagus. Cara yang kedua adalah cara instan adalah dengan apa ya artinya ya mengoptimalkan air yang tadinya dianggap tuh tidak layak pakai. Jadi di treatment lah istilahnya, di treatment airnya supaya kita masih bisa pakai buat cuci, masih buat pakai untuk lain-lain. Nah, limbah cuci piring tambah biowash untuk siram-siram tanah atau tanaman bisa. Jadi kita nggak membazir uang lagi air yang kita tampung itu bisa kita taruh biowash lalu kita buat siram tanaman. Biasanya saya juga lakukan itu walaupun ada minyak-minyaknya dikit nggak apa-apa ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ibu, kalau satu tutup promik berapa gram materi buah organik dan airnya berapa? Kalau satu tutup promik itu 10 mili kurang lebih promiknya. Kan tadi 1:5 / 25. Jadi kalau 10 mili anggap setara dengan 10 gram, itu berarti buahnya itu 10 mili, buahnya 50 gram. Airnya 250 mili. Begitu. Jadi agak dikit ya kalau ini. Kalau ini 1 mending liter campur ke air langsung minum aja ya. paling Agak sedikit dikit ini 1 liter. ngitungnya. Malam Bu Ivon, untuk orang yang sakit mah gimana cara minumnya? Oke, untuk yang sakit mah walaupun promik atau jus pro itu rasanya asam, tadi awal-awal sama Bu Tanti ya cerita-cerita bikinnya asam banget lagi ya hasilnya jus pro-nya. Tapi itu tidak akan merusak lambung kita karena sudah banyak yang coba promik atau jus pro yang asam itu direndam telur cangkangnya tidak melunak. Jadi asidnya itu jenisnya beda. Kalau sakit mah boleh diminum perlahan ya, bisa dimulai dari 50 mili diminum perlahan. Karena kadang sakit mah itu ada sugesti, oh kalau saya minum nanti lambung saya perih dan sebagainya. Bisa ada sugesti itu yang membuat akhirnya pas diminum sugestinya membuat badannya nggak nyaman itu pertama. Kedua, bisa juga karena memang terjadi healing krisis. Ibaratnya lambung kita luka, kalau kita obatin kayak kita luka berdarah, begitu kita kasih obat luka itu kan agak perih-perih dikit gitu, tapi lama-lama kering, tidak infeksi. Tapi awalnya dikasih obat luka itu perih gitu, rasanya luka kita. Jadi ada efek healing krisis di mana kalau kita asam lambungnya atau sampai GERD, lalu kita minum promik, itu bisa lambungnya terasa perih gitu. Bisa terasa seperti itu di awal-awal. Jadi bisa 50 mili itu dicampur ke air hangat. Ada air hangat, dituang 50 mili promik, kita minum. Kalau ini dilakukan pelan-pelan gitu, dalam 3 hari mau makan cabai, mau makan kacang tanah, mau minum kopi hitam, silahkan lambungnya akan baik-baik saja. Akan damai dia. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan open mic sebelum saya lanjut yang di chat? Baik, saya lanjut yang di chat. Kayak Bapak Ibu malu-malu nih. Kalau malu-malu diketik aja nggak apa-apa ya. Nanti saya jawab yang dari chat. Kalau asam urat gimana Bu? Kalau asam urat itu sebenarnya bikin jus pro buahnya apa saja ya? Ayah saya ini salah satunya. Asam urat kalau makan emping sebiji aja udah nyilunya berhari-hari kakinya. Jadi nggak bisa makan jeroan lagi dulu. Tapi ketika mulai rutin minum jus pro dan diminumnya itu pagi segelas. Nanti mau sarapan segelas, habis makan siang segelas, habis makan malam segelas, mau tidur segelas. Nggak terasa itu seliteran lah dia minum sehari. Itu dalam 6 bulan sudah nggak ada lagi asam uratnya. Jadi sekarang tuh kalau telepon saya suka diminta kirimin emping dari Lampung. Emping manis dari Lampung. Jadi untuk asam urat yang penting rutin diminum, itu ya bisa hilang asam uratnya. Ibu, berapa lama kadaluarsa bibit promik? Apakah bisa digunakan untuk bayi demam? Terima kasih. Oke, promik sendiri itu kadaluarsanya sebetulnya tidak ada. Tapi karena kita BPOM, jadi saya tulis best before-nya itu 2 tahun. Promik sendiri atau jus pro itu semakin lama dia warnanya semakin memudar atau semakin membening. Jadi ada beberapa mungkin yang stok promik buah naga akan merasa beda kalau misalnya beli promik buah naga yang baru lagi. Warnanya itu akan jauh lebih memudar.
dan itu akan bisa membening sampai seperti air bening, seperti air minum, air bening gitu. Jadi dan itu tidak akan menurunkan khasiatnya. Kalau sudah membening, paling catatannya adalah segera kalau mau pakai itu dibuka dan segera ditutup. Jadi jangan dibuka, dibiarin saja gitu. Nanti karena mikrobanya itu udah nggak ada kerjaan ya dia akan hilang gitu. Tapi kalau dibuka, promiknya langsung dibikinin jadi jus pro, itu masih tetap bisa dan masih tetap berkhasiat. Jadi tidak ada kadaluarsanya, hanya kalau dari labelnya untuk BPOM tuh kita best before-nya 2 tahun. Apakah bisa digunakan untuk bayi demam? Sangat bisa, sangat bisa. Bayi 0 sampai 6 bulan kalau demam, oleskan ke dadanya, ke punggungnya, ke ubun-ubunnya, boleh sedikit dioleskan ke bibirnya. Tidak untuk diberikan minum ya, 0 sampai 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan, mau diminumin, dicampur ke air putihnya, nggak apa-apa. Nanti demamnya akan lebih cepat turun, seperti itu ya. Kalau sudah jadi jus pro, berapa lama tahan kalau di suhu ruang? Karena kayaknya kalau di suhu ruang makin asam dan agak lebih tajam baunya. Baik, kalau jus pro sama ya, sebenarnya sih tidak ada masalah kadaluarsanya. Terus semakin lama dia akan juga semakin membening. Kalau kita taruh di suhu ruang, itu juga tergantung dari lingkungan ruangannya. Jadi namanya mikroba, konsorsium mikroba itu juga adalah merupakan makhluk hidup, bukan racikan atau takaran dari kimia ya. Jadi mereka merupakan mikroorganisme atau makhluk hidup tergantung dari ruangan kita. Sebaiknya disimpan di sekitaran ruangan yang bersih. Itu yang pertama. Oh, ada pertanyaan juga misalnya, kalau gitu lebih baik saya simpan di kulkas dong. Enggak juga, kalau kulkas kita isinya banyak makanan sisa, banyak daging-daging yang amis-amis, itu malah akan mengeruh jus pro kita. Gitu, bukan membening tapi dia akan mengeruh karena banyak sekali patogen yang ada di dalam kulkas. Jadi kembali lagi kalau mau simpen, simpenlah di tempat yang sekitarnya bersih, sebisa mungkin tuh bersih begitu. Oke, kalau agak tajam baunya ya bisa terjadi kalau misalnya terlalu tajam direbus saja dulu sebelum diminum. Termaksud promik ya, kadang promik itu kita terima baunya itu kita nggak cocok. Rebus aja dulu, rebus sebentar nanti baru bikinin jadi jus pro. Masih bisa efektif, masih bisa efektif. Oke, malam before promik nanas aman nggak buat ibu hamil? Kata orang ibu hamil nggak boleh konsumsi nanas. Baik, kalau ini sih karena ada mitos dan lain-lain, ya promik tidak hanya ada yang nanas ya, ada yang buah naga, ada yang jambu kristal. Jadi ibu hamil tuh lebih baik kita jaga sugestinya. Aman nggak? Sebenarnya aman-aman saja. Karyawan saya ada yang hamil 1, bahkan dia minumnya jus pro nanas terus. Jus pro nanas terus minum sampai ya udah mau melahirkan nanti Oktober. Adik saya juga waktu dia hamil pas pandemi dia minumnya promik nanas, dia minum promik langsung. Jadi dia juga minumnya promik nanas. Nggak masalah, hanya saja ya kita harus menjaga sugesti ibu hamil. Kalau merasa sugestinya masih nanas itu tidak baik untuk ibu hamil. Kalau nanas ya, karena kan nanas yang sudah difermentasi, ini kan promik nanas. Kalau sugestinya nanas atau promik nanas karena masih ada nanasnya itu nggak baik untuk kandungannya, ya minum saja promik buah naga, minum aja promik jambu kristal gitu ya. Oke, apa bisa promik yang sudah diencerkan bisa dipakai untuk buat susu anak umur di atas 6 tahun? Biasanya anak-anak akan tahu susunya rasanya kayak apa. Jadi kalau dicampur ke susunya malah anak langsung nolak. Lebih baik dicampur ke air putihnya atau ke jusnya, biarkanlah dia menikmati susunya sebagaimana susunya rasanya begitu. Kalau dicampur malah dia komplain, dia pasti akan langsung tahu ini bukan susu yang biasanya dia minum. Jadi janganlah dicampur ke susunya, campur saja ke jusnya atau air putihnya, atau ya dicampurin, diencerin sama air, dikasih madu atau gula aren, biar ada manis-manisnya, kasih anak, mereka akan lebih suka. Tuh. Umur di atas 6 tahun, bisa kok. Berarti jus pro bisa membersihkan kulkas dari patogen ya kalau ditaruh terbuka. Iya benar sekali, jadi taruh aja di mangkok yang ceper, masukin aja di kulkas, nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa berubah jadi hitam. Berubah jadi hitam, nah itu bisa disiram ke tanaman. Oke. Apa beda minum promik langsung dengan jus pro? Kalau yang ada sakit,
lumayan lumayan apa ya istilahnya ya, lumayan mengganggu lah sakitnya ya, dan usianya sudah di atas 60, awal-awal tuh boleh minum Promiknya dulu. Tapi kalau yang masih muda, masih 30-an, 40-an, minum Promik sama Jus Pro itu nggak begitu ada bedanya. Nggak begitu ada terasa bedanya. Tapi kalau yang sudah usia, yang sakit, dia akan terasa bedanya. Promik itu bereaksi lebih cepat di dalam tubuh. Ibaratnya itu yang jadi wadah Jus Pro-nya itu adalah tubuh kita langsung. Jadi bedanya itu di kecepatan recovery. Apalagi yang nggak bisa-bisa operasi ya. Yang bisa-bisa operasi, yang masih lemah gitu. Nah, itu bakal terasa dia beda minum Promik langsung atau Jus Pro. Kalau Jus Pro ya terasa, tapi kalau minum Promik dia akan terasa kok lebih cepat gitu. Lebih cepat recovery-nya gitu. Dan efeknya tuh juga lebih cepat. Ibu, berarti kalau buat jus bisa ditambahkan Promik ya? Iya, sangat bisa. Jadi kalau jus kita tambahkan Promik, artinya kita sudah ada probiotik dan prebiotik. Kalau misalnya anak-anak punya anak atau punya cucu yang masih nggak selera makan, susah makan, itu peresin jeruk manis. Misalnya segelas belimbing lah jeruk manisnya, kasihlah 1 tutup Promik atau 1 sendok teh Promik, kasih dia minum. Itu akan apa ya, istilahnya nanti dia geragas makannya, akan meningkatkan nafsu makan, gitu. Oke, apakah Promik bisa buat anak alergi dan asma? Sudah minum Promik 1 tahun tapi masih sekali batuk dan pilek. Bisa, asal itu tadi disiplin, teratur, minumnya berapa banyak, terus udah gitu bolong-bolong nggak, itu akan sangat berpengaruh. Kalau alergi asma itu sudah banyak sih yang kalau disiplin itu sudah sembuh, pagi itu nggak ingusan lagi, kena hawa dingin itu dia nggak meler gitu. Ya, jadi tergantung dari disiplin kita minum. Kalau kita minumnya bolong-bolong, kadang minum kadang enggak, terus kadang minum dikit, kadang minum banyak, ya kadang ya masih bisa, kadang pilek-pilek juga akhirnya masih bisa gitu. Jadi sebenarnya Promik Jus Pro ini tidak menimbulkan ketergantungan selama kita itu juga menjaga pola hidup, pola makanan gitu. Promik Jus Pro ini lebih ke meriset, memberi kesempatan kedua atau meriset. Contohnya nih kayak tadi bahas asam urat. Kalau ayah saya tidak merubah pola makannya ketika asam uratnya sudah tidak ada, dia mulai lagi makan jeroan, dia mulai lagi makan emping yang banyak. Apakah asam uratnya bisa hilang? Tidak, nanti kambuh lagi. Itu tinggal tunggu waktu asam uratnya akan muncul kembali gitu. Jadi kalau Promik dan Jus Pro itu tujuannya itu memberikan kesempatan kedua kalau kita sudah di riset, misalnya kayak sakit mah tadi. Wah, lambungnya udah bagus nih, minum kopi bisa, makan pedas bisa, tapi kita telat makan terus, kita masih overthinking terus, bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Mau minum Promik terus-menerus itu juga nggak akan bisa beres-beres masalahnya. Jadi harus diimbangi juga dengan kesadaran kita merubah pola hidup kita yang salah gitu ya. Oke. Bu, satu pertanyaan lagi. Apakah bisa digunakan untuk penderita tulang keropos? Terima kasih. Tulang keropos itu kurang apa? Kurang kalsium ya. Dan kalau misalnya kalsium suplemen atau buatan itu kan agak kurang baik ya. Jadi bagaimana caranya Promik dan Jus Pro membantu tulang keropos? Caranya itu adalah dengan dia itu akan membantu penyerapan tubuh yang lebih optimal. Sehingga makanlah banyak yang menjadi sumber kalsium seperti sayur daun hijau tua, alpukat, melon. Itu dimakan sumber-sumber kalsium kalau misalnya, karena saya vegan jadi referensinya itu kayaknya sayur dan buah ya. Mungkin yang nggak vegan minum apa ya? Saya kurang tahu. Tapi carilah sumber-sumber kalsium alami, dikonsumsi sambil minum Jus Pro dan Promik. Itu akan membantu penyerapan dan pengoptimalan kalsium. Lalu kenapa bisa terjadi tulang keropos? Karena kita jarang menggunakan tulang kita sehingga intensitas tulang kita itu menjadi lemah. Kalau kita pakai terus untuk olahraga, jalan sehat, pokoknya intensitas tulang ini dipakai, tubuh kita akan tahu nih, oh tulang ini masih dipakai. Sehingga intensitas tulangnya itu akan terus padat. Tapi kalau kita hanya nonton TV seharian, duduk di sofa seharian, nggak pakai tulang kita, tubuh kita akan punya sinyal bahwa tulang ini tidak dipakai, kalsiumnya tidak dibutuhkan terlalu banyak.
Begitu ya, jadi harus ada olahraganya. Oke, setiap hari 2 kali seminggu 20 mili. Untuk yang alergi ya ini ya. Setiap hari 2 kali, masing-masing 20 mili. Ini masih bisa ditingkatkan sih. Ini kalau sehari 2 kali 20 mili kan bahkan 100 mili aja belum ya. 100 mili saja belum ada gitu. Boleh bertahap ditingkatkan. Kurang Tingkatkan ya. dulu aja jadi 3 kali gitu ya. Jadi masih kurang lah untuk membantu pemulihan tubuhnya. Apa beda biowos dengan ekoenzim ya? Nah, kalau ekoenzim itu sama biowos jelas beda. Pertama, ekoenzim kan dibikinnya 90 hari. Lalu ekoenzim itu juga starternya itu pakai molasses atau gula. Ekoenzim itu juga harus kedap ya, tidak boleh ada udara. Dan ekoenzim tidak bisa digunakan untuk mengolah sampah 1 detik jadi media tanam. Jadi kalau beda, ya beda itu seperti 2 hal yang berbeda. Kalau biowos sendiri bisa nggak dipakai, apa yang dipakai ekoenzim itu bisa ya. Jadi bisa dicampur ke sampo, bisa buat sikat gigi, bisa dicampur ke sabun mandi, dan sebagainya itu bisa. Tapi ekoenzim itu nggak bisa, apa istilahnya, olah sampah 1 detik. Lalu ekoenzim itu kalau dikasih garam, dia akan rusak. Karena kan dia mikrobanya hanya yang konsumsi gula ya, molasses. Kalau biowos dikasih garam nggak masalah. Ekoenzim dikasih minyak rusak. Biowos dikasih minyak nggak masalah. Begitu. Makanya Jadi dipakai mungkin masak kan. bedanya apa, Bu? Dipakai masak kan aman. Iya, Promik. iya, benar. Lalu biowos itu kalau ketelen juga nggak masalah. Kalau ekoenzim kan nggak boleh ya, tertelan, terminum tuh nggak boleh. Gitu. Jadi beda ya, beda. Baik, ada lagi pertanyaan? Mana tahu ada yang mau open mic? Bu Ivon, ada yang dulu tuh ada promik kristal yang berubah warna. Nah itu kenapa Oh ada ya, promik jambu kristal berubah jambu warna jadi kristal? pink ya kalau nggak Ya, salah ya. ya. Ya, karena di jambu, di apa istilahnya ya, di kumpulan, kumpulan di family atau di kingdom atau apa itu dari jambu-jambu sendiri, jambu-jambu itu punya pigmentasi. Jadi jambu itu punya pigmentasi warna pink. Sehingga kalau kita punya promik jambu kristal, kita buka, kita pakai sebagian untuk bikin jus pro atau kita minum, nanti sisanya bisa berubah jadi warna pink. Itu normal ya, karena memang pigmentasi bawaan dari si buah itu. Begitu. Ya kalau ada yang kaget gitu kan udah itu berarti nggak apa-apa gitu. Iya, itu nggak apa-apa, memang bawaan Soalnya dari si kalau buahnya. yang pertama lihat kaget kok jadi pink gitu. Kayak sulap. Iya, Sama kayak ini sulap. ada yang kalau udah mungkin tergantung suhu udara juga suka ada yang putih-putih itu kan ada yang cepat jadi di atasnya itu kayak jamur Oke. putih gitu. Jamur putih itu sendiri kalau kita pakai untuk kulit itu sangat bagus, terutama untuk kulit tumit yang pecah, siku atau dengkul kita yang kasar, itu bisa kita olesin. Bisa juga diolesin ke kulit wajah. Jadi kalau dapat yang putih-putih itu sebenarnya bonus. Kenapa putih-putih itu bisa terjadi? Karena pembuatannya kan alami dari buah-buahan. Tentu saja bisa ada serpihan buah yang masih terfermentasi lalu mengambang. Kalau kita bikin jus pro kan kelihatan tuh, nanti buahnya naik semua gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada putih-putih, misalnya di botol promik ya, itu dari ampas ampas serpihan buahnya. Entah itu dari buah nanas, buah naga, dan itu aman, nggak apa-apa. Putih-putih itu bisa diminum. Karena pas tes BPOM pun kita nggak saringin tuh, yang ada putih-putih jangan dites gitu. Apa adanya semua sampel tuh yang dites sama BPOM. Tuh. Ya makanya itu untuk penjelasan ke konsumen ya. Iya, Jangan panik iya, gitu dan kalau ada yang putih. jangan panik. Dan juga misalnya kalau kita bikin jus pro, kok kemarin saya ada putih-putihnya, hari ini nggak ada putih-putihnya, nggak jadi dong. Atau yang terbalik nih, biasanya saya bikin jus pro nggak ada putih-putihnya, kok sekarang bikin ada putih-putihnya, ini jamuran nggak jadi dong. Enggak. Jadi itu bisa terjadi juga dari faktor buah yang kita pakai. Kalau buah biasanya, walaupun tidak selalu, tapi biasanya kalau buah lunak, buahnya agak lebih matang ya dari tingkat matang yang pas, lebih matang gitu, dia bisa muncul putih-putih.
Atau serpihan buahnya yang lebih banyak gitu, dia juga bisa muncul putih-putih begitu. Jadi jangan khawatir. Oke? Iya, terima kasih. Ya, ini juga pas ditanya di chat nih ya. Iya, saya beli Promik tapi belum digunakan. Jadi saya lihat ada putih-putih, apa aman ya? Masih bisa diminum? Iya, aman, masih bisa diminum. Ya, jadi ya kalau mau diambil boleh kalau beli. Kalau mau dikocok terus diminum juga nggak apa-apa. Atau Bu Ivon, disaring ya. sekarang saya kalau bikin acar pakai Promik, nggak pernah lagi pakai cuka masak. Ya. Iya, saya juga bikin acar pakai Promik. Ya, itu bisa kok untuk acar. Ada pengaruh nggak kalau minum Promik setiap hari? Ada pengaruhnya. Pengaruhnya nanti kita tidur lebih enak. Terus lebih fit, lebih nggak cepat sakit. Gitu. Jadi ada pengaruhnya. Kalau buat jus pro harus buah yang sudah matang atau biar masih mengkal bisa juga. Lebih disarankan buah yang sudah matang karena dia enzimnya lebih kompleks. Enzimnya tuh lebih sempurna kalau buah matang dibanding buah mengkal. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Dan Promik ini sendiri tadi mungkin anak-anak alergi, asma. Kalau bahas anak-anak saya jadi ingat sedikit. Ini juga Promik, Jus Pro kami gunakan untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autism. Jadi bagaimana caranya Promik Jus Pro juga membantu anak-anak berkebutuhan khusus, ADHD atau autism? Itu ya dengan cara membersihkan usus mereka. Dengan usus yang baik, itu maka segala sesuatu di tubuh kita itu juga akan lebih baik. Saya coba share video satu tentang usus. Ini sebenarnya videonya udah lama ya. Kenapa penting gitu ya, usus dan bakteri itu atau itu sebenarnya nggak cuma usus, walaupun usus, tapi dia tuh nggak cuma di usus. Mikroba, bakteri itu ada di semua organ tubuh kita, termasuk di kulit kita. Begitu. Ini saya coba cari filenya. Bentar. Sambil boleh ya kalau ada pertanyaan boleh diketik lagi, kita masih ada waktu. Oke. Malam Bu Ivon. Baik, saya akan puterin videonya ya. Saya sharekan dulu di sini, nanti saya kembali lagi ke pertanyaan. Mari sama-sama kita simak ya. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi Yang usus dilihat penderita lendir. kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit.
Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ada benjolan bahkan di dalam. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Ini penderita kanker payudara juga ini. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Dan bahkan sudah ada yang ada parasitnya di dalam usus. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Iya. Horor ya. Jadi ya, tapi kenyataannya memang begitu kondisi usus dan tadi di video itu sekitar usia 50-60-an. Maka ada beberapa juga yang nanti kalau minum Promik atau Jus Pro akan bisa mengalami BAB terus karena ususnya sedang dibersihkan atau malah nggak bisa BAB selama beberapa hari. Karena kerak usus itu dilepas, sehingga ya kerak ususnya seperti itu bentuknya. Jadi kalau dilepas itu dia agak sedikit menghambat jalan keluar kita. Nah, caranya nanti bisa dibantu dengan minum VCO. VCO minum pagi dan malam, paling 2 hari itu bisa keluar semua. Nanti pas keluar itu akan hitam, bau, berlendir, dan berminyak. Itu ampas semuanya dari usus dibersihkan. Gitu ya. Jadi yang tadi mungkin menyambung juga apa bedanya Promik sama Jus Pro. Nah, kalau minum Promik langsung biasanya pembersihan usus itu akan lebih cepat terjadi. Kalau minum Jus Pro itu mungkin dia udah minum sebulan, 2 bulan, baru bisa terjadi gitu. Kok aku jadi kayak nggak BAB-BAB ya gitu. Nah, tapi kalau minum Promik itu dalam beberapa minggu di awal, itu udah bisa terjadi pembersihan ususnya. Oke, saya balik ke pertanyaan lagi di chat ya. Oke. Bu Ivon, kalau bikin jus pro dari buah anggur Bali, apakah kulitnya harus dikupas juga? Nggak usah, diiris-iris aja. Kalau bikin jus pro ada jamur putihnya, boleh nggak jamur putihnya disaring dan jus pro tetap diminum? Iya, sangat boleh. Jamur putihnya disaring aja sama ampasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat luluran, boleh nanti di blender gitu, nggak usah airnya, nggak usah banyak-banyak, di blender kental, lulurin aja satu badan ada jamur putihnya, udah jadi ada ampasnya. Nanti habis itu mandi dibilas, akan terasa banget kulitnya itu akan lebih kenyal. Jadi kalau berhubungan sama cuaca ekstrim dan panas seperti ini, ya kalau kita misalnya sering berjemur, pulang-pulang, mandi aja pakai ampasnya Jus Pro. Boleh juga disimpan di kulkas buat stok, nanti mau mandi keluarin dikit, lumurin badan kita, diemin sebentar, terus kita bilas juga bisa. Maaf Bu, mau tanya lagi, teman-teman dari UMKM kebanyakan masalah ketahanan produk, apakah justru bisa untuk mengawetkan produk, keripik walau harus digoreng? Bisa, tapi ini harus dicoba ya, karena setiap produk UMKM itu kan pasti mencari keunikan. Kalau secara garis besar dan umumnya yang paling gampang tuh Promik sama Jus Pro. Kalau kita campur di rice cooker kita saat masak nasi, nasi kita itu 2 hari nggak berlendir. Bahkan ada yang sampai 3 hari nggak berlendir. Jadi untuk nasi aja yang misalnya lah kita punya toko, bukan punya toko, punya kantin atau tempat makan, itu mau biar nasinya lebih awet bisa pakai cara ini. Nah untuk sambal, untuk keripik itu boleh dicoba karena saya nggak begitu tahu perbandingannya berapa, tapi dari produsennya yang harus trial and error ya. Buat permen juga kemarin ada yang buat permen jelly, bisa itu. Kalau misalnya perkeripikan kan juga prosesnya saya kurang tahu. Jadi di proses mana sebenarnya harus direndam sama jus pro-nya atau dari tepung gorengnya yang dicampur sedikit sama jus pro-nya terus baru digoreng. Itu harus dari produsennya trial dan error.
gitu. Tapi pada dasarnya bisa. Apakah Promik bisa untuk orang yang sakit hepatitis B? Ada orang yang sakit hepatitis B, ya kembali lagi ya asal disiplin dan lain-lain, itu sekarang udah 65-an masih keliling-keliling Indonesia. Profesor dia. Jadi bisa. Sebaiknya minum Promik atau jus pro untuk kasus hepatitis B. Tergantung usianya ya. Kalau usianya memang sudah 60 ke atas, awal-awal diminumin Promik dulu aja, Promik jambu kristal. Tapi kalau misalnya masih 40-an, 50-an, dirutinin aja minum jus pro aja dulu. Jus pro-nya kalau bisa jambu kristal, kalau nggak ada jambu kristal, apa aja boleh, yang penting rutin dulu. Total ya, bukan sekali minum. Total seharinya itu usahakan 1 liter. Kalau bisa lebih baik. Bu Ivon, nanti video ini di-share di grup kah? Video ini sepertinya sama admin akan di-share di YouTube, jadi nanti akan dibagikan linknya. Apakah orang yang sudah dinyatakan gagal ginjal masih bisa minum jus pro? Saya juga pernah punya pasien gagal ginjal. Awal minumnya 1 sendok makan, 2 sendok makan dulu, sampai terapi 2 tahun dia baru keringetan, bisa pipis. Prosesnya agak lama, tapi ya itu lagi harus disiplin ya. Bertahap mulai dari minum 1-2 sendok jus pro atau Promik. Dosis Promik untuk dewasa berapa takarannya? Karena Promik dan jus pro ini bukan obat, sebenarnya tuh nggak ada takarannya. Jadi tubuh kita ini juga punya namanya kecerdasan tubuh. Minumlah ketika kita ngerasa masih pengen minum, dan stoplah ketika tubuh kita merasa kayak lagi nggak pengen minum. Kecerdasan atau insting tubuh kita ini yang akan bisa membimbing kita takaran apa sih yang cukup. Contoh, kayak kita makan apel, makan 1 masih pengen, makan 2 masih pengen, tapi makan 5 mungkin enak. Jadi tubuh kita itu bisa ngerem. Makan cabai mungkin 1 sendok enak, tapi kalau disuruh 10 kilo ya nggak bisa, nanti mojrot. Tapi kan cabai nggak ada dosisnya gitu. Jadi dosisnya itu komunikasikan sama tubuh kita sendiri, tubuh kita akan mengatur. Sama seperti kapan sih baiknya kita minum Promik atau jus pro? Sesudah makan, perut isi, atau sebelum makan pas perut kosong. Masing-masing individu akan punya jawaban yang beragam. Karena apa? Karena insting dan kecerdasan tubuhnya yang membimbing. Oh, saya lebih enak kayak perut kosong. Oh, kayaknya saya lebih siap kalau perut isi. Jadi ikuti aja insting tubuh kita. Jadi nggak ada dosisnya, yang seperti tadi, kalau untuk jaga imun dan kita nggak punya masalah kesehatan apapun, pagi sebelum sikat gigi, 1 gelas saja 200 ml, nanti malam sebelum tidur 200 saja. 200 ml lagi, 1 gelas lagi gitu. Apa berarti ampas buah jus pro yang kita buat tidak menghasilkan lagi gas metana? Bisa saya cuma buang ke tanah atau gimana baiknya? Iya benar. Jadi ampas jus pro itu tidak menghasilkan panas, jadi mau langsung dibuang ke tanah boleh, dibuang ke parit boleh. Itu bukan limbah, itu malah akan membersihkan parit. Ada yang sering buang ampas jus pro di parit depan rumahnya, paritnya sekarang jernih. Gitu. Bahkan dia bilang, saya kayak mau beli ikan, saya mau taruh di parit depan rumahnya gitu katanya. Karena saking seringnya dibuangin ampas jadi jernih. Tapi sebaiknya ampasnya di blender dulu ya sama air yang agak banyak, karena kondisi parit masing-masing parit kan agak beda. Ada yang paritnya masih ngalir, ada yang paritnya sudah nggak karu-karuan. Dengan memblender itu sebenarnya kita sudah membantu mengecilkan fisiknya gitu. Bisakah video tadi di-share? Bisa, nanti video tadi saya bisa share di grup. Selamat malam Bu Ivon, ada beberapa hal yang kami tanyakan. Apa pengalaman sakit TBC sembuh minum Promik? Apakah juga ada pengalaman biowos Promik? Ini maksud pengalaman biowos Promik nih apa? Apakah ada kerjasama Promik dengan Shopee, Bukalapak, dan lain-lain? Oke. Jadi pengalaman sakit TBC sembuh minum Promik. Kalau sakit TBC kan ada obatnya. Saya sarankan obatnya tetap diminum. Mau sambil minum Promik juga boleh. Sambil minum Promik itu membantu mengoptimalisasi obatnya, dan juga dia nggak bikin kambuh gitu, fleknya kambuh. Suami saya itu termaksud mantan penderita TBC. Waktu kecil dia TBC. Waktu dicek paru, dia ada fleknya, tapi dia nggak pernah, selama saya nikah ya, nggak pernah ada kondisi kumat gitu ya. Jadi ya kalau TBC sih sebaiknya masih diminum obatnya, Promiknya juga diminum nggak apa-apa. Apakah juga ada pengalaman biowos Promik? Ini pengalaman apa nih Bu
Restina Pasaribu nih. Halo Ibu, pengalaman Biowas Promik nih banyak banget sini. Bahkan udah ada komunitasnya lagi. Ya, jadi pengalaman dari Maaf, maaf. komunitas lebih banyak lagi. Gitu. Bu Enggak, Restina ini mau maaf, open selamat mic? malam. Silakan Bu. Ya, betul. Ya, selamat malam Bu Ivon. Tadi mungkin Malam agak Bu. cepat ya karena malam. Apa kabar? Sehat semuanya ya. Maaf terlambat Baik. masuk tadi ada kegiatan. Tadi yang pertama sudah dijawab ya. Yang kedua, Mm-mm. pengalaman untuk kebun vanili. Kebun vanili. Kalau kebun vanili, Ya, kami ini lagi nanam vanili juga. Yang kami ya, tahu, vanili itu dia tidak bisa kena cahaya langsung. Dia suka ya. yang rindang, tempatnya yang rindang. Kalau untuk testimoni atau percobaannya belum ada sih Bu, karena kami kan baru nanam nih. Tapi kita punya koperasi yang di Prabu Mulih itu akan nanam besar-besaran. Dan mereka memang sudah pakai biowas untuk regenerasi tanah sejak awal karena lahannya itu nggak bisa ditanamin apapun. Dan itu salah satu yang juga pernah kita blow up gitu karena mereka berhasil nanam porang sebenarnya dari lahan yang sangat keras. Porangnya itu bisa ekspektasinya 2 kali lipat dari yang mereka harapkan. Sekarang mereka lagi mau coba tanam vanili. Intinya sih kalau di pertanian adalah selama satu, tanahnya bagus atau media tanamnya bagus, kedua pupuknya bagus. Dan kami dengan Biowas Promix selalu mupuk dan media tanam itu pakai sampah, pakai sisa makanan gitu. Jadi ya pada dasarnya tanaman apapun sih hasilnya harusnya bisa baik gitu. Tinggal perawatan khusus dari si tanaman itu, misalnya kayak vanili, nggak bisa langsung dijemur terus-menerus, dan lain sebagainya lah, tergantung dari spesifikasi kebutuhan khusus tanaman itu sih. Gitu. Oh, jadi sudah mulai dari persiapannya berarti ya. Ini kebetulan kami Iya, ada benar sekali. lagi pelatihan vanili, tapi antara lain yang digunakan kan harus organik. Untuk vanili yang mahal itu harus semua organik termasuk pupuknya, jadi tidak bisa kohe. Nah, tadi itu belum ada catatan mereka itu tim yang dari Kementerian Pertanian itu dari Jakarta belum ada tuh mereka membawa biowas. Rencana saya besok pagi saya akan memaparkan tambahan dari apa yang sudah dipaparkan mereka adalah biowas promik. Nah, narasumbernya kebetulan satu dari Jawa Tengah, dokter pakar vanili, dan satu lagi dari Jakarta, satu lagi dari Provinsi Jawa Tengah. Itu tapi mereka belum mengenal biowas promik, belum masuk di dalam daftar kementerian bahwa biowas promik itu salah satu salah satu yang harus dicatatkan, harusnya di kementerian ini didaftarkan atau belum sampai ke sana apa belum gitu loh. Kenapa kok belum sampai di sana gitu? Belum. Karena kami Iya. lebih fokusnya sebenarnya ke pengolahan sampah, Bu. Jadi kita tuh nggak lebih ke pertanian. Kita lebih fokus ke dampak lingkungan. Jadi kita lebih ajakin orang untuk ngolah sampah, lalu hasilnya itu adalah pangan gitu. Jadi kami tuh nggak fokusnya tuh ke pertanian, perkebunan yang besar-besar tuh enggak. Makanya kami nggak urus sampai ke sana. Tapi kita lebih ke masyarakat untuk mengedukasi, yuk kita tanggung jawab sampah kita bisa jadiin media tanam, kita bisa dapat hasil dari pengolahan kita gitu. Jadi lebih ke masyarakat. Oke, tapi Gitu, Bu. besok pagi beliau sudah memberikan izin. Nanti kalau memang Bu Pasaribu ada pengalaman biowas, boleh besok pagi ditambahkan dalam session yang tambahan organik untuk vanili. Jadi baru mau besok gitu, Bu. Boleh. Semangat, Bu. Nanti bisa disaringkan juga jadi salah satu solusi. Terus pertanyaan Ibu yang ketiga, apakah ada kerjasama Promik dengan Shopee, Bukalapak, dan lain-lain? Kami secara perusahaan kayaknya nggak ada secara langsung, tapi kita bebaskan mitra kita sih, mitra-mitra yang untuk jualan di Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Ada yang nanya Promik nanas itu bahannya cuma dari nanas atau ada campuran buah-buahan atau bahan lainnya lagi ya? Kalau Promik nanas itu bahannya nanas, kalau Promik buah naga bahannya buah naga, kalau jamu kristal bahannya jamu kristal. Jadi nggak ada campuran lainnya. Hanya teknik pembuatannya saja, kita punya teknik pembuatan khusus yang bisa jadiin Promik gitu.
Oke. Bu Ivon, apakah Promik Juspro bisa membantu kesuburan bagi suami istri, terutama bagi pasangan yang belum mendapatkan anak? Ini saya sering ditanya, kalau anak ini saya apa ya, berhadapan dengan big boss kita ya. Big boss kita itu Tuhan. Kalau saya bilang bisa, saya jadi Tuhan dong nanti kan. Jadi saya nggak, kalau untuk tentang kesuburan dan anak, karena anak ini juga merupakan rezeki ya, berusaha aja dulu. Beberapa sih testingnya ada yang 9 tahun akhirnya hamil gitu ya. Tapi sekali lagi saya nggak mau bilang, oh Promik bisa, Juspro bisa. Karena anak itu, wih ngeri itu sang pencipta yang menciptakan. Bukan karena dari Promik Juspro. Promik Juspro mungkin membantu. Bikinlah Juspro dari kurma muda. Ya, bikin Juspro dari kurma muda. Lalu suami istri kalau kecenderungannya masalah kesuburannya ini karena suami istrinya capek, kegiatannya banyak, dua-duanya kerja misalnya, boleh diminum sama air jahe, jus pro kurma mudanya itu ya. Diminum sama air jahe, jahe diiris-iris, dikasih air mendidih gitu, didiemin dulu sampai anget-anget. Minumlah, campurinlah si jus pro apa kurma muda. Diminum rutin. Dan juga harus aktivitasnya rutin ya, jangan diminum doang terus nggak ngapa-ngapain. Jadi juga 3 hari sekali berhubungan gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah bisa dapet anak atas seizin si big boss kita ya, big boss kita. Untuk orang yang susah gemuk, sudah coba makan banyak, tidak gemuk, gimana Bu Ivon? Minum Promik varian apa dan jus pro buah apa? Sakit asma apa? Oke, yang satu-satu dulu. Yang susah gemuk bisa gemuk. Suami saya juga salah satunya. Kami minum jus pro yang sama dari wadah yang sama. Saya mengurus dan suami saya menggemuk. Jadi intinya jus pro Promik itu adalah menyeimbangkan kebutuhan dari tubuh kita, dari tubuh inangnya lah istilahnya. Kalau kita masukin ke tubuh kita udah jadi inangnya. Suami saya punya masalah nggak bisa gemuk, makan sebanyak apapun itu sudah sampai dia umur 30-an. Ternyata karena yang tadi ususnya itu penuh kerak ya. Ususnya itu bermasalah sehingga penyerapan makanan tidak maksimal. Makanan itu cuma seluncur lewat langsung jadi BAB. Makan sebanyak apapun cuma numpang lewat jadi BAB. Kecenderungannya jadi nggak jadi daging, nggak ada nutrisi, ceking gitu ya. Jadi boleh diminumin aja, intinya bersihin aja dulu usus kita. Usus orang gemuk juga sama, bukan berarti ususnya bersih, kotor juga. Nanti kalau dia bersih, usus kita bisa bersih, organ kita juga mikrobanya lebih banyak, itu bisa ningkatin metabolisme. Metabolisme itulah yang membuat kita lebih cepat untuk membakar lemak menjadi energi. Tuh. Sakit asma apa bisa sembuh dengan Promik? Bisa. Karena itu sejenis gangguan alergi ya terhadap debu dan lain-lain. Yang penting tadi itu disiplinnya aja. Disiplin minum aja. Bu, apakah pembuatan biowas bahan organik bisa digunakan sisa nasi? Ya bisa. Mau pakai biowas, pakai sisa nasi 1 kilo misalnya. Airnya 5 liter, biowasnya Promiknya 200 ml, bisa. Tapi aromanya ya, aromanya mungkin ya agak-agak gimana lah, tapi bisa, pada dasarnya bisa. Malam Bu Ivon, kalau Promik, apakah bisa membantu orang dengan kasus retina mata terjadi mutasi gen sehingga menyebabkan kerusakan pada sel saraf retina secara medis tidak dapat terobati dan masih diteliti terus? Usia berapa? Kalau usianya sudah belasan tahun, 20-an, agak sulit kalau masalah gen. Tapi kalau masih kecil itu masih ada harapan. Kalau usianya masih di bawah 10 tahun, di bawah belasan tahun, itu masih bisa. Usia 40 ya agak sulit, tapi bisa membantu nggak ya? Dicoba aja dulu dengan cara dikompreskan. Dikompreskan jus pro atau Promik pakai kapas, taruh di matanya. Matanya boleh dikedip-kedipin biar masuk ke mata sedikit gitu. Kalau saya sama suami lelah, kadang kami netesin Promik. Terutama kalau yang udah bening ya. Kalau yang udah bening itu nggak terlalu pedih di mata. Kalau yang Promik biasa itu masih pedih 20 detik lah, tapi habis itu bisa jernih. Cuman ya karena ini bukan obat mata dan sebagainya, lebih baik kalau pemula kita pakai kompres aja dulu, kompres di matanya. Oke. Oke, kurang lebih itu pertanyaannya. Osteoporosis itu kan keropos tulang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa
Jus pro apa aja bisa. Kalau ada melon putih bisa pakai melon putih, tapi intinya itu asupan sumber kalsium harus dimakan. Jadi jus pro akan membantu penyerapan kalsium tersebut. Lalu kedua, gerakkan atau gunakanlah tulang kita. Dengan cara apa? Jalan, terus gerak-gerakin badan. Karena kalau kita hanya duduk saja, maka tubuh kita akan punya sinyal, ini tulang udah nggak mau dipakai, jadi kalsium nggak usah diasup ke tulang kita. Tapi kalau tubuh kita masih kita pakai, kita gerakan, kita jalan, naik turun tangga, dan sebagainya, tubuh kita akan merespon, ini tulang masih dipakai nih, jadi kalau ada kalsium tuh asup ke tulang kita gitu. Jadi ada dua ya, satu asup makanan sumber kalsium alami, jangan yang suplemen. Kedua adalah gerakkan badan kita untuk keropos tulang dan osteoporosis. Oke. Sip, ada lagi? Tak terasa ya waktunya, sudah mau Udah 9:30. saking asiknya ya, Bu Ivon. Iya. Ya, Oh, makanya iya, saya Bu. lebih suka tuh tanya jawab karena ada interaksi dibanding kalau saya 1,5 jam ngomong sendiri nanti bosan gitu. Kalau buat BioWash didiamkan selama 3 hari ya masih bingung. Iya betul, saya boleh share lagi nih biar nggak bingung. Sebentar saya sharekan lagi tadi gimana cara bikinnya. Nanti sebenarnya materinya juga akan saya kirimkan sih ke mana ke grup. Tapi nanti bisa dicek. Bentar. Nah, ini. Kita mau di screenshot boleh, tapi materinya akan diberikan kok nanti bentuk PDF ini juga ada di materi. Jadi didiamkan 3 hari. Kulit buah perbandingannya ya. Nih 3 hari 72 jam bisa dengan wadah terbuka, mau taruh di baskom, mau taruh di ember, ataupun tertutup ya dengan misalnya wadah stoples, wadah kerupuk nih seperti yang diilustrasikan, itu bisa. Gitu. Jadi ini nanti akan ada juga di materi yang di-share malam ini. Sudah di screenshot mungkin atau di capture ya? Oke. Saya kembali lagi ke pertanyaan. Bifon, apakah Promik justru bisa menolong sakit mata glukoma? Glukoma itu sebenarnya bukan sakit mata, itu biasanya karena diabetes. Ya, jadi yang ditolong tuh gula darahnya, bukan matanya. Karena diabetes itu yang akhirnya merusak si matanya. Jadi bisa nggak? Bisa. Caranya yang satu kalau udah glukoma ya dikompres, kedua diminumin supaya gula darahnya itu bisa berkurang, kadar gulanya tuh berkurang. Cara paling gampang untuk tes empirisnya ya, jus pro kita kasih aja gula. Diamin aja sehari 2 hari, gulanya hilang. Nanti tetap terasa asam, manisnya nggak ada. Ya Bu Asam. Erna ya, Bu Erna pernah coba Iya. ya. Sering coba Jadi tapi nggak berhasil ya, manisnya akan hilang, bener hilang, kan? dimakan mikrobanya. Tapi itu Bu Ipon, Betul, jadi kalau ada yang sesudah kemo itu kan suka enek tuh. Ada pelanggan saya yang setiap kemo itu pasti jus pro, pesan jus pro-nya banyak gitu. Katanya enak, nggak lemes gitu. benar. Selain nggak melemes, kalau habis kemo dia minum jus pro, dia nggak akan ngerusak selera makan dia. Seperti yang tadi Bu Erna bilang kan dia enak biasanya ya. Kalau kita asup sama jus pro, probiotik, kalau di kemo kan semua mati. Semua sel, semua mikroba baik buruk semua di badan kita tuh mati. Jadi kita tuh kayak kosong gitu. Nah kalau kosong nggak cepet-cepet kita isi sama probiotik ya diisi sama virus, sama mikroba biasanya. Mikroba patogen bisa terjadi. Jadi kalau dia minum jus pro, selera makan akan lebih bagus, lebih fit, seperti tadi yang Ibu Erna bilang. Jadi ya memang yang akan minum yang akan langsung ngerasain kok kualitasnya gitu. Iya. Jadi yang glukoma, kembali lagi diabetes, kalau misalnya sering diminumin, nanti gula di dalam darah kita juga lama-lama terurai. Untuk diabetes itu, Promik Jus Pro itu paling tokcer lah. Oke. Bu Ivon, terima kasih atas perhatian dan knowledge. Tadi saya terlambat masuk. Apakah rekaman Zoom ini boleh dibagikan? Rekaman Zoom ini nanti akan linknya dibagikan di grup. Begitu. Masih ada 5 menit, ada yang masih mau tanya? Silahkan, mumpung saya yang bawa kelas. Biasanya sudah ada tim, bisa Pak Juta, kadang ada Kak Nita ya. Nita ini juga seorang mahasiswi yang sangat antusias untuk lingkungan dan kesehatan, itu sudah jadi edukator juga.
Nah, kebetulan malam ini karena banyak permintaan, udah lama ya Bu Ivon nggak bawa kelas gitu. Jadi saya trik memunculkan diri gitu. Sehingga ini kesempatan yang baik kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan langsung ditanyakan karena saya yang langsung jawab. Kok Pak, ada bisa ya Ibu Dwi mungkin fermentasi mau itu? ini Ada Bu Dwi ya. Bu Dwi kalau untuk mau sharing pengumuman. tentang lomba boleh ya. Dipersiapkan nanti tinggal dikodein aja saya. Kok bisa ya minuman fermentasi itu bagus untuk tubuh ya? Apa beda probiotik? Probiotik itulah yang dihasilkan dari minuman dan makanan fermentasi. Kok bisa? Itu sebenarnya jurnalnya sudah banyak banget. Termaksud kalau misalnya kita lihat orang-orang Jepang, Korea yang suka makan makanan fermentasi, terutama Korea ya, itu kulitnya bagus-bagus banget. Walaupun mereka operasi plastik, tapi base skin-nya mereka itu bagus. Kulitnya bagus-bagus. Ya mungkin hidungnya atau matanya yang dirubah, tapi base skin-nya mereka itu bagus-bagus. Itu banyak sekali jurnalnya kenapa. Dan sebenarnya Indonesia ini juga termaksud negara yang banyak sekali makanan fermentasi. Tanpa kita sadari, kita itu terasi, itu salah satunya. Ya, tempe. Tetapi ya terasi sama tempe ini kan nggak kita makan langsung, kita masak jadi sambal dengan minyaknya yang banyak. Gitu, jadinya ya probiotiknya mati gitu rata-rata. Jadi kalau kok bisa ya? Bisa, sangat bisa dan itu sangat banyak jurnalnya dan sebenarnya kita itu tidak bisa langsung memakan makanan utuh. Tubuh kita lebih bisa memakan makanan fermentasi. Salah satunya susu lah. Susu tuh banyak yang apa istilahnya ya? Susu laktos intoleran. Tapi kalau yogurt itu mereka cenderung bisa konsumsi karena susunya sudah terfermentasi. Itu salah satu gambarannya lah. Begitu. Baik, ada lagi? Silahkan boleh di chat atau open mic. Bu Dwi, ada Bu Dwi kah di sini? Sedang tidak, ini sedang menjaga suaminya. Tidak aktif ya? Tapi bisa off Oke, baik. cam nggak apa-apa ya? Ya maaf. Off cam nggak apa-apa Bu Dwi? Iya, iya. Ya, ini kalau saya sedikit membagikan justru pengalaman kemarin ya. Suami saya stroke ya, tanggal 27 Juli kemarin. Memang sempat tidak sadarkan diri 3 hari. Bu Ivon sarankan untuk membasuhnya karena beliau masih dengan selang, kami tidak bisa masukkan promik. Saya basuhkan ke seluruh wajahnya, leher semua. Setelah hari ketiganya sudah sadar, sudah mulai bisa diajak komunikasi walaupun masih ini ya. Sekarang pun sudah sebenarnya sudah jauh lebih baik walaupun belum kesadarannya belum pulih, tapi saya terus kasih promik, saya kasih promik masih biangnya saya kasih, tapi nggak terlalu banyak karena belum bisa minum banyak, saya campurkan di minum air putih aja. Ya satu bentuk ikhtiar saya yang mudah-mudahan memang membantu kesembuhan suami. Ya gitu sih, lebih ke masih dalam proses penyembuhan, tapi saya percaya promik mampu untuk membantu kesembuhan apa aja deh, penyakit apa aja. Amin. Dan Bu saya Dwi bicara juga sempat hubungi. Gimana? Saran dengan Bu Ivon untuk bicara dengan mikrobaiknya. Mikrobaik tolong bantu ya sembuhkan suami saya. Jadi kayak karena mikrobaik itu kan hidup ya. Jadi saya juga bicara dengan mikrobaik itu untuk membantu menyembuhkan gitu. Bu Ivon. Bu Dwi juga sempat WA saya ya. Suami sadar tapi matanya belum bisa terbuka kan waktu itu bilang ya. Terus saya kompres juga, sekarang sudah ngebuka. Cuman memang karena itu kayaknya stroke-nya menyerang ke bagian mata dan kesadarannya. Tapi kalau motorik kaki tangan baik, nggak ada masalah. Jadi mata itu pengennya terpejam terus, sering tertidur. Jadi bahkan kalau makan tuh saya harus bangun-bangunin, terus ketiduran lagi gitu, seperti itu. Mata tuh senangnya terpejam, makanya saya kompresin dengan promik terus. Ibu boleh kompresin di ubun-ubunnya Bapak, Bu. Oh iya. Kemarin saya cuman saya basuh-basuh aja. Oh dikompres ya? Baik-baik. Dikompres di ubun-ubunnya ya? Oh iya. Sepertinya sih memang ada yang belum pas di saraf ininya. Tapi juga dokternya kemarin saya udah dokter sarafnya malah kayak bingung gitu ya. Ini kenapa penyumbatannya di dua sisi kiri kanan, tapi tidak ada kelumpuhan gitu. Jadi ini masih diagnosa lagi, suruh MRI sama ya
tes darah lengkap lagi gitu. Jadi belum terdiagnosa sebabnya apa gitu. Semoga Karena cepat menurut pulih. dokter harusnya lumpuh gitu ya, kondisi Harusnya tersebut ya. kelumpuhan itu paling nggak satu, kiri atau kanan gitu. Ini nggak ada Tapi kelumpuhan mungkin di tubuh, cuman hanya kesadarannya sama kesadaran mata. belum ya. Ya Seperti mungkin itu. mudah-mudahan itu juga ya, karena ibu kan rajin Ya, waslap ya, rajin oles, jadi kelumpuhan tidak betul. terjadi. Paling untuk kesadaran nanti dibantu dikompresin aja di ubun-ubunnya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Saya jadi agak tenang sih kemarin itu. Saya saat-saat itu bingung mau diapain gitu, pas karena di HCU nggak boleh ditunggu. Jadi setiap jam besuk saya kasih aja Promik sebanyak-banyaknya di leher, di kepala, di mana semua. Saya tinggal lagi gitu. Saya percayakan pada mikroba baik aja bekerja. Amin lah, mudah-mudahan cepat ada kabar baik juga ya Bu Dwi. Amin, makasih Bu. Baik. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing setelah minum atau pakai jus pro, biowash gitu, boleh di-sharingkan sebagai penutup juga. Maaf Ibu, selamat malam. Saya mau tanya ini. Ya, boleh Bu Yuliana. Ini produk saya kan jamu cair. Ini gimana cara ngasih jus pro-nya? Atau langsung diseduh di situ, direbus gitu, nggak apa-apa ya? Direbus Biar nggak apa-apa, kalau biar awet kan Bu ya, biasa jamunya ya. untuk pengawet ya. Iya, kalau misalnya Ibu masukkan saat perebusan, Ibu bisa masukkan lebih banyak karena nanti rasa asamnya bisa berkurang. Tetapi kalau jamu Ibu ada campurannya nanti gula aren, maka bisa Ya. saja jamu Ibu akan berubah asam. Oh begitu. Iya ya. Iya, jadi untuk takaran berapa banyak sih yang mesti saya taruh? Apakah sepanci itu 1 sendok makan, 1 sendok teh? Nah, ini Ibu yang harus tes, coba-coba dulu. Supaya Iya. juga dari pencampuran Promik tersebut tidak merubah dari rasa jamu Ibu. Gitu. Oh ya. Kebetulan jamu saya itu ada asamnya. Jadi maksudnya kayak benir asam, kayak manjakan cair itu saya kasih asam itu. Jadi nggak merubah gitu. Ya, kalau nggak merubah sih sebenarnya nggak masalah, Bu. Ibu bisa kasih lebih banyak. Tapi Ibu tes dulu nih, misalnya kalau Ibu kasih 1 sendok, dia tuh tahan berapa minggu gitu. Takutnya gitu. kalau kebanyakan nanti jadi jus pro. Gitu. Iya. Ya. Jadi Karena saya sedikit demi sedikit Ibu trial aja dulu, dibandingin gitu dengan yang misalnya 1 botol atau 1 gelas, Ibu kasih yang ini setengah sendok teh, satu lagi 1 sendok teh, satu lagi 1 sendok makan. Nah, Ibu tunggu sekitar seminggu gitu, nanti Ibu cicip gimana. Iya. Kalau seminggu jadi asam, Bu. Alhamdulillah Iya, ini teman kalau saya baru bikin jus pro. Teman-teman banyak yang cocok, yang asam urat, yang flu, yang bisa sembuh minum jus pro. Saya bikin jus pro. Gitu. iya, Alhamdulillah. boleh juga Ibu tambahin menu di jamu Ibu ya jus pro itu. Jadi kan orang yang tadi seperti Ibu bilang kan alhamdulillah juga mereka langsung bisa ngerasa lebih enak badannya toh. Iya. Kebanyakan ya. Ya teman-teman UMKM kumpulkan setiap bulan 1 kali ngumpul gitu loh. Jadi kita bisa saling sharing, saling berbagi gitu. Siap. Kalau misalnya yang sudah pernah dicoba itu Promik dicampur ke sambal, karena kan sambal nih banyak nih yang dikemas di kaleng. Itu sambalnya lebih pedes gitu rasanya, katanya sih begitu. Jadi dia membooster rasa pedas dari si cabenya, dari sambalnya. Oh, iya. Kalau Promiknya langsung sih saya belum pernah, cuma jus pro-nya saya. Itu pun sudah asam. Oke, nanti. Ya. Nah, nanti Ibu boleh tes-tes lah, coba-coba ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Oke. Selamat malam. Salam kenal Ibu. Ini ada sedikit lagi dari chat biar saya habiskan ya, habis itu saya tutup. Jus pro bisa dimasak, maksudnya dimasukkan di masakan. Iya, jus pro bisa dimasak, bisa dimasukkan di masakan, bisa kita campurkan kita bikin agar-agar, jadi jus pro-nya kita masak, kita kasih gula, kita kasih jelly atau agar-agar. Nanti untuk anak-anak makan itu juga bisa. Jadi jus pro bisa dicampur ke roti juga, rotinya kita jadi lebih lembut, bisa campur ke bolu, bisa dimasak dan dimasukkan ke masakan.
Bu Ivon, saya bisa rebus jamu tersendiri, kemudian air jamunya saya campurkan dengan jus pro, bisa banget. Jus pro tidak saya rebus, bisa juga. Jadi bisa langsung di-mix. Jus pro ini unik ya, bisa dicoba nih nanti ya, saya mau kasih PR lah sedikit gitu, PR eksperimen. Biar ibu-ibu juga masih bereksperimen, bapak-bapak juga masih bereksperimen. Perasan jeruk nipis itu kan asem banget ya. Pagi yang murni nggak kita encerin sama air. Coba Bapak Ibu peras jeruk nipis, terus campurin deh sama Promik. Bandingin yang sama nggak dicampur. Anehnya si jeruk nipis yang asam itu kok bisa ada manis-manisnya ya? Gitu. Nanti silahkan dicoba, disaringin ke grup. Eksperimen itu dulu aja. Oke, jadi malam ini saya sangat senang sekali malam ini bisa berkumpul. Sudah lama saya nggak Zoom meeting, jadi malam ini bisa kumpul-kumpul lagi sama teman baru, sama teman lama. Mudah-mudahan Promik Juspro menjadi salah satu solusi. Solusi itu banyak. Kami hadir menjadi salah satu solusi yang bisa membantu Bapak Ibu, terutama untuk menghadapi kalau misalnya kita petani atau perkebunan menghadapi masa kekeringan ini. Kedua, yang paling penting adalah menjaga kesehatan kita. Karena pagi kita yang usianya manula atau kita punya cucu, balita, nah ini yang paling perlu dijaga dari sengatan panas. Itu sih dari saya. Terima kasih banyak. Saya akan sharingkan materinya di grup malam ini. Nanti linknya mungkin besok ya, yang terlambat datang bisa disimak lagi. Besok kita akan sharingkan linknya untuk dilihat dari YouTube kita. Gitu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Salam sehat Selamat alami. malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Thank you Ibu Ivon. Thank you. Ya, selamat malam. Makasih Bu Ivon. Terima kasih. Selamat malam. Itu apa tuh?